Cek 1 2 3. Halo, assalamualaikum. 1 2 3 cek. Cek 1 2 3. Ada Pak, ada. Oke, suara masuk aman kah? Aman, Mbak. Siap. Kalau misalkan nggak aman, tolong diinfokan ya. Baik, Pak. Siap, laksanakan. Oke. Ya, Pak. Oke, teman-teman kita mulai ya sambil menunggu yang lainnya. Untuk absensi sudah dilaksanakan Sudah, Pak. di si akad dan juga di Sama form Google Form juga sudah ya. udah Pak. Ini Ayo. pertemuan 6 kan, Pak? Ya betul, pertemuan 6. Sekarang coba tolong segera diaktifkan video call-nya teman-teman ya. Kita biar sama-sama biar segera mulai perkuliahannya untuk kelas hari ini. Di hari Senin 18 Oktober ya 2021 pukul 9.00. Untuk Mas Tito, Mas Fahmi bisa tolong diaktifkan karena kita sudah sepakat ya mengenai rules kelas yang sudah kita sepakati di awal. Oke, wah Roman siap. Oke ya, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali aktivitas hari ini dengan berdoa, memanjatkan segala bentuk harapan dan doa kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu Wa Taala, agar senantiasa kita mendapatkan nilai-nilai kebaikan di dalam kehidupan keseharian kita, khususnya dalam perkuliahan sistem operasi kali ini. Izinkan saya untuk memulai dan memimpin doa kelas hari ini. Doa akan saya pimpin menggunakan agama Islam, dan juga jika memang teman-teman ada yang di luar agama Islam bisa menggunakan tata cara ibadah yang sebagaimana mestinya. Doa kita mulai. Oke, doa selesai. Untuk materi hari ini kita masuk ke dalam konsep proses nih teman-teman ya. Konsep proses, sebentar saya tampilkan dulu. Oke, sudah terlihat ya. Oke, jadi teman-teman, minggu lalu kita sudah membahas mengenai struktur dan juga komponen. Ada yang masih ingat teman-teman mengenai komponen sistem operasi ada apa aja nih? Ada yang masih ingat gak? Mengenai komponen sistem operasi, ada yang masih ingat? Atau lupa? Suara saya ada kan tapi? Ada Pak. Oke. Kalau nggak ada bilang ya. Ya, jadi Ada, Pak. oke. Jadi untuk komponen dari sistem operasi itu kita ulas kembali, itu ada manajemen proses ya, kemudian ada manajemen memori, terus kemudian juga ada manajemen device, ada manajemen file ya ataupun berkas. Nah, dari setiap layanan itu memiliki konsep proses yang berbeda nih teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai konsep proses yang ada pada SO. Nah, konsep proses itu apa sih gitu kan? Nah, jadi dalam konsep proses kita akan membahas tiga nih ya, tiga pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai proses itu sendiri, kemudian ada multitasking dan juga siklus hidup proses ya. Nah, jadi kita masuk nih ke dalam si pemahaman proses dulu ya. Jadi proses itu apa sih gitu kan? Proses kalau menurut buku Kusnadi ya, Kusnadi dan teman-teman, yaitu Kusnadi dan juga Kusworo
Kusworo dan juga Sigit ya, Sigit Purnomo itu nyatakan ya, proses merupakan abstraksi ya atau pemodulan terhadap eksekusi suatu program. Itu menurut beliau. Nah, kita akan masuk ke dalam proses. Jadi, proses itu bisa dibilang sebagai bentuk pemahaman, teman-teman. Jadi, pemahaman kalau kita misalkan paham mengenai tentang konsep proses itu sendiri, itu akan membantu pemahaman kita tentang pertama mengenai komponen dari manajemen SO-nya ya, seperti manajemen proses, manajemen memori, manajemen device, manajemen file ya, dan proses lainnya. Jadi sebelum teman-teman memahami dari komponen-komponen SO ya, komponen SO yang tadi disebutin, jadi alangkah baiknya itu untuk kali ini kita akan perkenalkan mengenai konsep prosesnya, yang akan nanti menjadi bekal untuk teman-teman memahami komponen-komponen yang lainnya gitu. Nah, jadi proses itu dapat dianggap menjadi suatu program yang sedang dieksekusi. Jadi proses itu bisa dianggap sebagai aktivitas ya, aktivitas yang sedang dilakukan. Nah, suatu proses membutuhkan sumber daya nih teman-teman. Nah, sumber daya ini kan jangan sampai salah yang sudah sebelumnya kita sempat utarakan ya. Jadi sumber daya ini berkaitan dengan CPU time ya, memori, file, device input output gitu. Nah, terus proses itu merupakan program yang sedang dieksekusi, termasuk di dalamnya ada nilai-nilai program seperti program counter ya, program counter, register dan variabel lainnya. Nah, kemudian semua proses ini itu akan menimbulkan suatu informasi teman-teman. Nah, informasi ini perlu disimpan dan juga dilindungi ya ketika eksekusi sedang berlangsung gitu. Jadi dalam istilah proses ini merupakan bentuk dari job atau tugas, tapi job tugas ini pun juga perlu disimpan ya, perlu disimpan dan juga perlu dilindungi pada saat eksekusi sedang berjalan. Nah, kita harus masuk ke dalam multitasking dan konkurensi ya. Nah, jadi konkurensi itu jadi gini, awalnya suatu bentuk rangkaian itu dijalankan secara sekuensial ya, secara sekuensial. Nah, sekuensial itu berarti secara berurut ya, secara berurut mulai dari tahap 1, tahap 2 sampai dengan seterusnya. Jadi suatu proses ya, jadi suatu proses itu akan dieksekusi sampai dengan proses yang pertama ini selesai. Baru kemudian proses selanjutnya ya, ataupun ketika berpindah ke proses selanjutnya itu harus menggunakan syarat yaitu proses pertama selesai. Nah, sequential ini itu sama dengan konsep dari algoritma pemrograman prosedural ya, ataupun terstruktur ya. Jadi dia harus menyelesaikan konsepnya itu, konsep pertama harus selesai ya, proses pertama selesai, kemudian baru proses kedua bisa dilaksanakan. Nah, jadi itulah sequential ya ibaratnya. Nah, jadi apa sih hubungannya dengan multitasking dan konkurensi gitu ya. Jadi sebelum kita lari ke sana, jadi teman-teman harus mengetahui dulu istilahnya mengenai sequential ini. Nah, jadi sistem ini itu memiliki kelemahan nih teman-teman ya. Kelemahannya itu ya antara lain tingkat penggunaan prosesor yang rendah ya, tingkat penggunaan prosesor yang rendah. Kemudian permasalahan itu harus adanya konsep agar bisa kenapa SO itu harus bisa multitasking gitu. Jadi percuma kalau misalkan teman-teman membuat atau menggunakan suatu SO tapi SO-nya tidak bisa bergerak multitasking. Jadi hanya bisa menjalankan satu program satu. Setelah program itu selesai baru teman-teman bisa menjalankan eksekusi selanjutnya. Itu nggak boleh. Jadi percuma dengan adanya teknologi komputer ini, maka SO pun juga harus mendukungnya sifatnya multitasking seperti kemauan kita yang serba pengen semuanya gitu. Jadi komputer pun harus mendukung. Nah, jadi dengan adanya kelemahan tingkat penggunaan prosesor rendah, permasalahan tersebut dapat diatasi nih teman-teman. Diatasinya itu menggunakan apa? Multitasking ya, ataupun multiprogramming dan multiprocessing. Jadi dari masalah lemahnya ya tingkat penggunaan prosesor itu bisa diatasi dengan menggunakan konsep multitasking. Nah, kemudian multiprocessing itu apa gitu kan? Multiprocessing itu adalah sistem paralel ya, yang eksekusinya beberapa proses yang sedang dilakukan secara bersamaan ya oleh dari satu atau sumber daya.
Nah, jadi sistem paralel ini dikelompokkan sebagai subnet dari sistem multitasking. Jadi bisa dibilang multitasking itu di level tertingginya gitu ya. Jadi dari sistem sekuensial ya, rangkaian sistem sekuensial atau berurut. Kemudian dengan adanya masalah seperti itu, penggunaan prosesornya jadi rendah, jadi tidak optimal ya. Yang istilahnya pabrikasi dari prosesor sudah didesain sedemikian hebat dan luar biasanya, tapi karena SO-nya menggunakan sekuensial sehingga prosesor tidak digunakan secara maksimal. Nah, itu kan jadi sifatnya mubazir ya. Nah, jadi muncullah sifat multitasking agar bisa memaksimalkan penggunaan prosesor itu sendiri. Nah, jadi sistem multitasking ya, sistem paralel atau multiprocessing itu bisa dibilang dia itu merupakan kelompok dari subnetnya sistem multitasking. Jadi gini contohnya. Satu komputer memiliki dua atau lebih prosesor nih di dalam satu komputer. Ataupun satu prosesor yang memiliki multicore ya. Jadi satu prosesor tapi dia banyak ya, multicore gitu. Jadi teman-teman pernah dengar mungkin istilah multicore. Jadi istilahnya gini. Sekelompok tukang bangunan ya, kita analogikan sistem paralel ini ya, berarti masuknya di multiprocessing. Jadi sekelompok bangunan ini ya, dia mengerjakan satu rumah nih teman-teman, satu rumah. Nah, dan pemiliknya itu ingin menyelesaikannya secara cepat gitu ya, secara cepat. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh si tukang ini? Nah, tukang ini akan membagi teman-teman, jumlah core yang ada dalam prosesornya itu suruh mengerjakan berapa bagian. Contohnya misalkan tukang A dia bagiannya keramik ya, masang keramik. Tukang B dia bagiannya nembok. Tukang C dia mengerjakan bagian pintu gitu ya. Nah, tukang E gitu kan, dia mengerjakan bagian atapnya. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika dalam proses penyelesaiannya itu bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat kenapa? Karena kan pemiliknya itu sudah menentukan, saya ingin menggunakan rumah ini secara cepat. Nah, si tukang ini gimana caranya dia bisa mensuplai kebutuhan dari si pemilik rumah. Alhasil dia bagi, yaitu menggunakan konsep multicore. Jadi dari satu prosesor ataupun dari 2 atau 3 prosesor yang di dalamnya memiliki multicore. Jadi banyak core ya. Mungkin teman-teman bisa dengar lah istilah Intel Core i7 ketika tes tes kecepatan ya, ada namanya multi-thread ya, multi-core gitu. Core 2 atau Core 4. Nah, itu sebutannya sebenarnya kalau dalam konsep multitasking itu sebutan multicore jadi teman-teman gitu. Nah, jadi intinya ketika si SO proses ini sedang menjalankan aktivitas yang berbeda tentunya, tapi dilakukan secara bersama. Suara saya terdengar, teman-teman? Dengar, Pak. Jelas ya? Kalau misalkan putus-putus bilang ya, soalnya ini aku hilang. Ya, Oke. Nah, selanjutnya adalah multitasking nih teman-teman. Ya. Jadi multitasking ini eksekusi beberapa proses yang dilakukan secara bersamaan oleh satu sumber daya. Nah, kemudian sumber daya ini menjadwalkan waktunya secara bergantian untuk mengerjakan proses lainnya atau interleaving. Nah, jadi sistem multitasking ini ya, sistem si multitasking ini tuh merupakan subnetnya dari sistem konkuren ya. Jadi tahapannya sistem sekuensial ya, lalu sistem multiprocessing atau bisa dibilang dengan sistem paralel, kemudian sistem multitasking, dan yang terakhir konkuren. Tetapi ada perbedaan sedikit antara multitasking dan konkurensi. Jadi gini. Jadi konkuren itu bisa didefinisikan sebagai suatu sistem yang memiliki sejumlah aktivitas yang sedang berjalan secara bersamaan. Jadi contohnya begini. Misalnya ada satu tukang yang mendapatkan dua order bangunan nih. Jadi saya sebagai tukang mendapatkan 2 order untuk membangun satu rumah atau melakukan perbaikan dalam satu rumah. Nah, jadi 2 rumah ini yang saya kerjakan ini saya bagi ya berdasarkan sumber daya untuk menjadwalkan waktu ya secara bergantian, tetapi prosesnya dilakukan bersama. Pagi saya kerja ngebangun atau renovasi di rumah A. Sorenya
saya melakukan pekerjaan atau renovasi di rumah yang B. Tetapi kan dalam satu hari saya mengerjakan 2 pekerjaan dalam konteks 24 jam, ya. Nah, jadi perbedaan antara sistem paralel dan sistem multitasking itu seperti itu, teman-teman, analoginya ya. Jadi kalau misalnya saya minta dituntut untuk melakukan cepat dalam pemrosesan, misalkan si komputer ini, si SO ini akan menentukan ketika orang mendesain arsitektur apakah akan menggunakan sistem multitasking atau sistem paralel atau multiprocessing gitu ya. Kalau misalkan menggunakan multitasking, berarti si SO ini akan membuat jadwal gitu. Membuat jadwal yang tetap dilakukannya pada saat itu juga, hanya saja dikasih waktu gitu dalam proses pelaksanaannya. Nah, kemudian proses ini dikatakan konkuren jika lebih dari satu proses pada saat bersamaan. Jadi patokannya gitu. Kalau misalkan multiprocessing itu eksekusi beberapa proses yang dilakukan secara bersamaan oleh satu sumber daya, ya, yaitu oleh misalnya si prosesornya gitu kan. Tapi kalau multitasking itu dia merupakan subnet dari konkuren, ya, dari sistem konkuren, ya. Tetapi pada saat pelaksanaannya, nah, dia akan mengatur jadwal pembagian sumber dayanya, ya. Tetapi dilakukannya juga pada saat yang bersamaan. Jadi dia dipecah nih. Itu. Jadi emang ada kemiripan antara multiprocessing dan multitasking, tapi ada sedikit pembedanya. Nah, kemudian proses yang konkuren itu dapat sepenuhnya tidak bergantung dengan proses lain atau juga tidak dapat saling berinteraksi. Nah, kemudian proses yang berinteraksi memerlukan sinkronisasi agar terkendali dengan baik. Contohnya begini, kayak misalkan teman-teman sedang menunggu transfer data nih. Misalkan saya lagi coba transfer menggunakan ShareIt, ya. Saya transfer file misalkan sebesar 1 GB. Nah, itu kan membutuhkan waktu, ya, Tapi teman-teman bisa minimize, ya, bisa minimize proses itu. Tapi teman-teman juga bisa sambil menunggunya, sambil main game atau membuka aplikasi sosial media. Nah, itu merupakan konsep dari multitasking, ya, yang sifatnya dia sebagian atau sekelompok dengan konkurensi gitu. Nah, ini kita lihat analogi gambarnya. Jadi sistem paralel, ya. Jadi gini. Secara umum, konkurensi itu merupakan proses-proses yang berjalan bersamaan dalam satu waktu. Nah, jadi mesti dipahami dulu. Konkurensi itu merupakan, ya, proses-proses yang berjalan dalam satu waktu. Itu konkurensinya. Di dalam konkurensi itu ada yang namanya sistem multitasking dan juga sistem paralel, gitu ya. Nah, sistem paralel itu merupakan subnet dari multitasking. Nih, sistem paralel ini merupakan subnetnya dari sistem multitasking. Jadi, setiap sistem paralel pasti merupakan sistem multitasking. Namun tidak semua sistem multitasking itu merupakan sistem paralel. Nah, jadi di situ nih ada perbedaannya. Gitu. Kemudian sistem multitasking merupakan subnet dari konkuren, gitu teman-teman. Nah, itu merupakan bahan inti pokoknya dari multitasking dan konkurensinya. Nah, kemudian konkurensi itu dari proses yang berjalan secara konkurensi itu ada proses tidak saling mempengaruhi, ya. Kemudian ada proses saling mempengaruhi secara tidak langsung dan juga ada proses mempengaruhi secara langsung. Jadi begini. Pada sistem multiprosesor, konkuren ini diimplementasikan, ya, dengan menjalankan proses-proses secara bersamaan, ya, sesuai konsepnya tadi. Nah, kemudian pada prosesor yang berbeda atau keluar dengan istilah namanya overlapping, ya, dan juga menjadwalkan proses secara bergantian itu pada proses tertentu disebut dengan interleaving, ya. Nah, jadi interleaving itu bisa dibilang menjadwal proses-proses secara bergantian pada suatu prosesor, itu interleaving. Nah, tapi kalau overlapping yaitu menjalankan proses-proses secara bersamaan pada prosesor, ya. Jadi ada istilah overlapping dan juga ada istilah interleaving. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan proses tidak saling mempengaruhi, gitu kan? Nah, proses tidak saling mempengaruhi itu ini terjadi pada proses yang tidak berhubungan dan ataupun tidak saling bekerja sama, ya.
tidak saling bekerja sama dalam berbagai menggunakan prosesornya itu sendiri. Contohnya Microsoft Word dan Microsoft Media Player itu kan berbeda ya. Yang satu mau untuk menampilkan visualisasi gambar, video ataupun musik gitu ya. Nah, yang satunya lagi merupakan pengolahan teks ya, aplikasi pengolahan kata atau teks. Nah, itu merupakan proses yang tidak saling mempengaruhi karena dia berbeda gitu ya. Nah, tetapi ada yang proses saling mempengaruhi tapi secara tidak langsung gitu ya, tapi istilahnya secara lembut gitu. Secara lembut, secara halus gitu ya. Nah, jadi proses ini tuh terjadi ya pada proses-proses yang tidak saling bekerja sama tetapi mengakses sumber daya yang sama. Itu patokannya. Sehingga proses ini tersebut saling mempengaruhi tapi secara tidak langsung. Contohnya Microsoft Word dan Notepad itu sama-sama proses pengolahan kata ya. Jadi menggunakan sumber daya yang sama, yaitu sumber daya yang pertama menggunakan sumber daya inputan ya dari sumber daya device yaitu keyboard dan mouse. Nah, itu kan merupakan proses yang sama ya. Nah, terus selanjutnya proses yang saling mempengaruhi secara langsung. Nah, proses ini itu biasanya terjadi pada proses yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu proses saling mempengaruhi. Contohnya apa? Contohnya XAMPP yang di dalamnya ada database menggunakan MySQL, kemudian dan web browser. Contohnya seperti itu. Jadi kayak teman-teman membuka program aplikasi SIACAD di dalam website ya, menggunakan Google Chrome, teman-teman akses portalnya menggunakan link, kemudian teman-teman melakukan aktivitas di dalamnya. Nah, aktivitas itu yang dipengaruhi oleh informasi dan pengolahan datanya menggunakan database, yaitu menggunakan DDML itu ya, yang kalau misalnya teman-teman dalam perkuliahan perencanaan basis data itu ke sana. Jadi semuanya memang ada sangkut pautnya ya, pembahasan masalah di informatika, sistem komputer dan juga sistem informasi misalnya gitu. Jadi XAMPP ini akan menghasilkan suatu bentuk informasi dari pengolahan ya, yang nantinya pengguna kita itu bisa melihat, tapi menggunakan web searching ya, web application gitu. Web application-nya itu kita menggunakan Google Chrome gitu ya. Nah, itu bisa langsung saling mempengaruhi prosesnya. Nah, itu ditangani oleh SO juga gitu teman-teman. Nah, jadi dalam hal ini itu akan memicu suatu perebutan sumber daya ya, akan memicu suatu perebutan sumber daya dari proses saling mempengaruhi ya, itu akan menimbulkan peributan atau sejumlah masalah yang dinamakan istilahnya race condition, deadlock ya. Kemudian ada starvation ya, starvation dan juga ada yang lainnya. Nah, cuman kita akan membahas ketiga nih teman-teman. Jadi race condition itu terjadi ya jika terdapat dua atau lebih yang berusaha mengakses ya, melakukan SO-nya, melakukan operasi ya pada suatu sumber daya, sehingga ada kemungkinan status sumber dayanya ini menjadi tidak valid atau tidak konsisten. Nah, itu diturunkan lagi menjadi sumber daya yang berada dalam kondisi ini ataupun dalam perebutan sumber daya ya, bisa dibilang itu critical resource ya. Nah, bagian dari kode instruksi program yang melakukan operasi disebut critical section. Nah, jadi kondisi perebutan sumber daya ini itu menimbulkan sejumlah masalah. Yang pertama, race condition. Nah, race condition itu dibagi lagi. Ada yang namanya istilah critical resource dan juga ada istilahnya namanya critical section. Nah, di dalam race condition itu dapat diatasi, yaitu dengan menggunakan konsep sinkronisasi. Nah, konsep sinkronisasi itu ya bisa disebut dengan mutual eksklusif. Nah, mutual eksklusif itu tujuannya untuk memastikan pada suatu waktu hanya satu proses yang diizinkan untuk menjalankan critical section. Berarti untuk menjalankan instruksi program. Jadi di dalam multitasking ini gitu ya, itu ada problem juga gitu. Jadi tidak semerta-merta kita bisa menggunakan sistem yang sehebat ini dalam SO tapi tidak ada problem, tetap ada problem. Nah, problemnya itu tadi critical resource ya, itu termasuk dari race condition. Nah, kemudian muncul masalah kedua, yaitu masalah deadlock. Jadi masalah deadlock itu kondisi di mana kebuntuan terjadi ya. Jadi mentok, deadlock tuh ya, mentok. Jadi dalam alokasi sumber dayanya yang dibutuhkan oleh proses ya, itu tidak
dapat melanjutkan eksekusinya sama sekali. Jadi kayak misalnya kalau bahasa kita crash ya. Kalau bahasa kita crash atau foreclose, kalau di handphone sering tuh foreclose ya. Kalau di handphone sering ketika RAM teman-teman sedang digenjot habis-habisan ya dari alokasi itu ya. Jadi kalau istilahnya RAM itu nanti kita akan berbicara masalah alokasi ya, alokasi penyimpanan ya. Nah, pada saat alokasi sumber daya ini sudah habis ya, digunakan oleh misalkan aplikasi yang berat, teman-teman ngehajar lagi ngebuka aplikasi, ya maka akan otomatis foreclose ya. Jadi kalau misalnya istilah di komputer deadlock gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada starvation. Starvation itu kondisi di mana satu proses atau lebih ya selalu kalah nih. Jadi dia mengalah orangnya. Kalau starvation ini selalu kalah dalam perebutan kompetisi ya untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan sehingga eksekusi tertunda terus-menerus. Nah, dalam kondisi starvation ini itu dia tidak berebutan seperti dengan rest condition ya, rest condition dan juga deadlock gitu ya. Jadi ketika dalam perebutan sumber daya ini di starvation selalu mengalah ya. Selalu mengalahnya itu dia kehabisan sehingga dia tidak bisa mendapatkan sumber daya yang diperlukan. Ya akhirnya dia tertunda terus, nggak jalan-jalan gitu ya. Di aplikasinya atau si programnya dia nggak mau jalan karena sudah habis digunakan oleh alokasi yang lainnya gitu. Yang akhirnya dalam perebutan alokasi muncul masalah gitu kan, masalah si rest condition dan masalah deadlock itu sendiri. Nah, kemudian sistem konkuren itu merupakan proses yang melakukan akses secara konkuren ke suatu sumber daya yang dibagi bersama ya. Nah, hal ini dapat menimbulkan rest condition ya. Jadi dalam masalahan yang lainnya ketika sistem konkuren memungkinkan proses-prosesnya melakukan secara konkuren yaitu secara bersamaan lagi gitu ya ke suatu sumber daya yang dipakainya juga secara bersama-sama, itu akan dapat menimbulkan rest condition juga itu walaupun ini berjalan di sistem konkuren. Gimana berjalan di sistem sekuensial. Nah, tetapi sistem sekuensial itu kita tidak akan bisa memadukan dengan sistem multitasking karena rules-nya juga udah beda gitu ya. Contoh rest condition nih, kita menggunakan yang sering kita gunakan ya, contohnya aplikasi transfer uang. Nah, dua proses terpisah ya sedang melakukan transaksi. Yang pertama kita anggap ya proses pertama itu nominalnya 100.000 dan proses kedua itu nominalnya 200.000. Nah, ditransfernya ke nomor rekening yang sama. Nah, nomor rekening awal ataupun yang akan dituju itu dia memiliki saldo sebesar 1 juta. Nah, jika proses transfer berjalan dengan benar, maka saldo di rekening ya di rekeningnya Rusdan itu jadi 1,3 juta ya. Nah, kemudian ketika prosesnya gagal ya, apakah gagal di proses pertama atau proses kedua ya, namun konkurennya tidak bekerja sama dalam melakukan komunikasi ya, maka akan menimbulkan rest condition yaitu berupa menghasilkan tampil saldonya itu 1.100.000 atau 1.200.000 karena tidak adanya komunikasi ya. Tidak adanya komunikasi antara proses 1 dan proses 2. Nah, permasalahannya itu terletak pada kodenya, pada instruksi programnya yang melakukan atau yang memberikan instruksi ke sumber daya yang digunakan bersama antara proses 1 dan proses 2. Nah, jadi apa gitu kan? Yaitu di variable balance dan juga saldo rekening. Kita lihat prosesnya. Nah, jadi gini, kode instruksi itu kan tadi sudah disebut sebagai critical section. Nah, critical section di dalam case ini itu menggunakan load, add, dan store ya. Nah, kita lihat yang menimbulkan rest condition. Kita lihat nih teman-teman, di situ ada proses 1 dia meload 1 juta ke register P1 ya. Kemudian proses 2-nya dia meload lagi, jadi di load nih. Di load dulu yang pertama, di load dulu yang kedua. Di load lagi 1 juta, di register ke proses kedua. Nah, baru dia melakukan proses add ya, proses menambahkan. Proses 1 menambahkan 100.000 ke register. Ya, ke register, berarti ke register 1 jatuhnya menjadi 1.100.000. Kemudian P2 dia menambahkan 200.000 ya, menambahkan 200.000 ke register, berarti dalam hal ini ke register 2 jadi 1,2. Nah, kemudian ditimbulkan
ya dimunculkan dua prosesnya. P1 store nilai register yaitu 1,1 ya. P2 store yaitu nilai register 1,2. Nah, hal inilah yang akan memicu mengenai istilah race condition. Jadi si SO ini dia tidak dapat berkomunikasi ya, si proses tidak dapat berkomunikasi walaupun dilakukan secara bersamaan. Tapi itu akan menimbulkan masalah. Untuk mengatasi masalahnya itu menggunakan mutual eksklusif, yaitu masuk dalam kategori sinkronisasi. Nah, caranya dipersingkat tahapannya. Pertama di load ya. Proses 1 di load dulu nominalnya, berarti 1 juta ya. Di rekening tujuan tuh di load dulu 1 juta. Dimasukkan ke dalam register P1. Nah, P1 ditambahkan 100.000 ya. Muncullah ya menjadi 1.100.000. Kemudian P1 lagi ya di store, yaitu di istilahnya dipatenkan ya, untuk diinputkan bahwasanya P1 itu bernilai 1,1. Kemudian masuk tahapan kedua ya. P2 ngeload hasil yang tadi P1 jadi 1,1 diregisterlah ke P2. Nah, P2 melakukan penambahan sebesar 200.000 ya. Nah, jadilah 1,3. Maka yang ditampilkan P2 yaitu 1,3. Hasilnya sesuai ya, hasilnya sesuai. Jadi sebenarnya race condition itu bisa muncul ya akibat adanya kesalahan dari instruksi coding juga, instruksi program ya, yang disebut dengan istilah critical section gitu teman-teman. Nah, jadi gini. Kemudian penerapan konkuren pada SO ya, penerapan konkuren pada SO juga menambah sejumlah kompleksibilitas atau kompleksitas baru ya, yang antara lain pertama nih, mengawasi proses yang sedang aktif, yaitu informasi pengawasan dan pengelolaan masing-masing proses disimpan dalam suatu struktur data kendali disebut dengan PCB. Nah, PCB itu proses control block ya. Kemudian melakukan penjadwalan secara adil serta menjaga keoptimalan kinerja proses-proses secara keseluruhan. Melakukan alokasi dan delokasi ya, deolokasi. Nah, jadi alokasi itu memberikan tempat, memberikan jalur, tapi setelah selesai dihanguskan ya, diratakan kembali, jadi di dealokasi gitu. Nah, berbagai sumber daya seperti prosesor ya, memori, file, terus perangkat lunak input output. Nah, itu untuk masing-masingnya prosesnya aktif, sedang berjalan. Nah, dalam mengalokasikan sumber daya SO harus mengantisipasi kemungkinan terjadi seperti tadi deadlock dan juga starvation. Jadi dalam proses mengalokasikan atau mendealokasikan sumber daya, SO juga harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya deadlock dan juga starvation, teman-teman. Nah, jadi yang selanjutnya melindungi sumber daya yang sedang digunakan oleh suatu proses terhadap pengaksesan proses lain. Jadi CSO juga itu harus bisa melindungi sumber dayanya agar ketika ada peralihan terjadi antara proses 1 dan proses 2 gitu ya. Nah, sumber daya ini tuh harus tetap dijaga supaya tidak bisa diakses oleh sumber daya yang lain. Jalurnya tetap dijaga oleh SO. Bahwasanya contoh transaksi tadi P1 ke P2 itu kan sama-sama transaksi dalam mentransfer uang. Nah, jangan sampai proses pengalokasian sumber daya ini diambil oleh misalkan proses mencetak mutasi rekening. Nah, itu kan berbeda jatuhnya. Nah, jadi harus dijaga. Ketika dalam case proses transaksi keuangan ataupun transfer, ya tetap harus dialokasikan sesuai pada tempatnya, yaitu untuk melakukan penginputan dan pencetakan transaksi transfer uang, ya. Nah, itu masalah melindungi sumber daya. Kemudian dalam hal melindungi itu dapat dilakukan menggunakan yang tadi ya, mekanisme mutual eksklusif ya, atau mutex ya, merupakan dari salah satu bentuk sinkronisasi. Nah, untuk masalah sinkronisasi itu ada lagi mekanisme lainnya. Nah, menjaga sejumlah data yang dialirkan dari atau ke perangkat input output agar selalu konstan. Jadi ketika teman-teman sedang melakukan pengetikan keyboard menggunakan ritme yang sangat cepat atau ritme lambat, itu SO harus mampu menjaga aliran data itu tetap terbaca secara konsisten.
ya, dia tidak berubah-ubah walaupun teman mencetnya lama nih, mencet hurufnya ada jeda gini, ceklek, ceklek atau mau begini-begini, nggak masalah, itu SO harus bisa seperti itu gitu ya, harus bisa menjaga. Kemudian memfasilitasi proses konkuren jika memerlukan komunikasi satu sama lainnya. Nah, jadi SO juga harus bisa memfasilitasi ya proses konkuren jika memerlukan komunikasi itu. Nah, kita akan masuk ke dalam siklus hidup proses. Jadi setelah kita mengetahui ini, setelah kita mengetahui mengenai prosesnya ya, mengenai dari prosesnya itu apa gitu kan. Kemudian bisa muncul konsep proses mengenai multitasking dan juga multiprocessing gitu ya, ataupun sistem paralel dan juga masalah-masalah yang timbul. Nah, kita harus mempelajari siklusnya. Jadi si siklus deadlocknya itu ataupun si siklus dan lain sebagainya itu dia berada di status yang mana sih berjalannya gitu kan. Nah, kita lihat nih. Nah, ini bisa dibilang sebagai 3 model ya, 3 model situs sebenarnya. Jadi kenapa bisa disebut sebagai 3 sedangkan di sini tampilnya itu 5? Jadi untuk new ya, untuk new dan terminate itu merupakan proses yang sementara sifatnya. Jadi tidak permanen. Jadi sering dianggap oleh SO itu dia hilang gitu. Tetapi secara keilmiahannya itu mesti harus diinformasikan bahwasanya ada yang namanya siklus new ya, dan juga ready, kemudian ada running gitu ya, ada waiting dan juga ada terminate gitu teman-teman. Nah, kita akan bahas new itu apa gitu ya. Saat proses dijalankan, ia akan mengubah status ya. Jadi ketika suatu proses itu sedang dijalankan, dia akan masuk ke dalam status-status tertentu. Nah, status itu entah dia akan termasuk ke dalam status new atau status ready atau statusnya running atau statusnya waiting ataupun blocked ya, atau block. Kemudian ada status terminate atau exit. Jadi ketika si SO itu sedang menangani suatu proses, SO juga harus bisa nih memilah dan memilih dia masuknya ke dalam status apa gitu ya. Pertama, misalnya status new berarti proses sedang dibuatkan ya, berarti sedang membuatkan proses. Kemudian beralih ke status ready ya, beralih ke status ready yaitu proses yang sedang menunggu untuk ditugaskan. Setelah selesai menunggu, kemudian dapat jatah giliran saya bermain gitu ya, baru kita menjalankan eksekusi programnya gitu ya, dijalankan instruksinya. Nah, tetapi ketika dalam menjalankan instruksi program ini akan terjadi berbagai kemungkinan teman-teman. Nah, berbagai kemungkinan itu masuk ke dalam status waiting. Misalnya proses menunggu untuk beberapa peristiwa seperti pembacaan atau penyelesaian terhadap perangkat input output ya. Kemudian yaitu pada status terminate ya, yaitu proses yang selesai dikerjakan atau dia tertunda atau diakhiri karena terjadinya suatu kesalahan. Jadi terminate seperti itu. Kita akan bahas mendalam. Nah, jadi untuk di bagian new ya, pada siklus hidup pertama yaitu new, proses masih dalam tahap inisiasi ya. Jadi patokannya proses masih tahap inisiasi, itu masih dibuat oleh prosedur atau rutin SO ya. Tahap ini meliputi alokasi memori utama nih, pengisian tabel proses, pembuatan struktur data kendali untuk menyimpan informasi pada status prosesnya. Kemudian beralih menjadi status ready. Proses ready itu prosesnya yang sudah diinisiasi berhasil, kemudian ditempatkan pada admit ya, yaitu dimasukkan ke dalam antrian untuk melakukan penjadwalan proses. Nah, ketika sudah dilakukan penjadwalan ya, proses siap nih untuk mendapatkan alokasi dari prosesor itu sendiri. Nah, ketika beralih statusnya ke running, berarti proses sedang dikerjakan atau sedang dijalankan. Nah, masalah kemungkinan peralihan status itu menjadi 3 yang tadi ya. Ada terminate, yaitu proses setelah selesai melakukan aktivitasnya ya, atau terjadi kesalahan itu berhenti. Kemudian ada masuk dari running ke ready, dia berubah nih, udah running tapi tiba-tiba ready, yaitu alokasi waktu yang diberikan ya, misalnya contoh untuk melakukan membuka suatu aplikasi yang sangat berat lah. Anggap teman-teman sedang membuka beberapa aplikasi seperti aplikasi pengolahan kata Word, pengolahan angka Excel misalnya ya. Terus teman-teman sedang
tiba-tiba mendapatkan tugas baru untuk melakukan editing video atau edit gambar tapi secara cepat, lalu teman-teman memaksakan membuka aplikasinya. Misalkan aplikasi Corel, Photoshop gitu atau Adobe ya, atau Adobe gitu. Nah, ketika sudah dialokasikan ya dan ketika akan dijalankan, tiba-tiba dia time sale ya, waktunya habis nih. Loading terus gitu ya. Loading terus. Nah, ketika waktu loading terus menerus dan sudah mencapai limit, maka si running itu harus berhenti prosesnya. Tiba-tiba berhenti ya. Entah dia akan menimbulkan suatu konfirmasi apakah ingin menunggu atau close gitu ya. Dia akan menampilkan suatu pilihan. Karena alokasi pembagian waktunya sudah diberikan CSO. Berapa lama si aplikasi ini harus dibuka gitu ya. Sesuai dengan kecepatan read and write dari penyimpanan yang ada di hard disk ataupun di SSD gitu ya. Nah, kemudian waiting ya, dia akan berpindah status ke waiting itu jika proses menunggu untuk pembacaan data dari perangkat input atau output. Jadi waiting itu dia jatuhnya masih seperti suspend tapi tidak terblocked gitu ya. Tidak terblok. Jadi kayak teman-teman nih, saya sedang menggunakan mouse ya, dan juga saya sedang menggunakan keyboard. Sesekali saya mengetikkan sejumlah inputan ke dalam komputer menggunakan keyboard. Tetapi saya terkadang melihat monitor. Berarti kan otomatis inputan si keyboard ini menunggu inputan kita selanjutnya. Begitu pula dengan menggerakkan si mouse ya. Dengan penggerakan mouse gitu ya, dengan penggerakan mouse seperti ini. Lalu saya diam lagi gitu kan. Nah, itu merupakan tampilan menunggu gitu. Walaupun dia statusnya sudah running gitu, tapi bisa saja berubah menjadi waiting ya, karena keadaan-keadaan tertentu. Nah, kita akan melihat nih ya, contoh waitingnya atau blockednya di sini diterangkan proses membutuhkan pembacaan data dari perangkat input output. Proses akan berstatus block ya. Scheduler akan memilih proses lain untuk dieksekusi ya, melanjutkan eksekusi yang berstatus blok tadi ya. Proses akan masuk ke dalam antrian ready. Nah, jadi contohnya begini. Suatu proses membutuhkan data berupa file tertentu dari disk ya, misalkan contoh dari hard disk kita. Nah, ataupun dari flash disk lah ya, untuk melanjutkan pengolahan datanya. Jadi ketika kita sedang melakukan pengolahan, tiba-tiba kita akan mencolokkan ya, memasukkan perangkat flash disk misalkan ke dalam komputer, lalu tiba-tiba komputer itu kan butuh proses untuk membacanya lagi dalam pengolahannya. Nah, itu sementara menjadi bentuk waiting dulu ya, di waitingkan dulu gitu, di blok dulu sementara. Sambil ini semua datanya terbaca, setelah terbaca baru melakukan proses lagi selanjutnya. Nah, kemudian seperti contohnya menjalankan schedule ya dalam proses pemilihan eksekusi menunggu pada keyboard atau pergerakan mouse ya, yang tadi saya bilang gitu ya. Nah, kemudian masuk ke dalam siklus terminate atau exit. Nah, yang menyebabkan suatu proses itu selesai itu ada banyak nih teman-teman. Contohnya ya, ada proses telah selesai secara normal, itu mah bagus ya, baik jatuhnya. Ada batas waktu total terlewati tadi ya, yang time scale ya. Kemudian ada lagi kekurangan ruang memori. Tadi biasanya ini terkendala pada handphone zaman baheula ya, yang RAM-nya cuma 1 GB atau 2 GB nih, itu sering terjadi. Kemudian ada pelanggaran proteksi berkas atau sumber daya lainnya ya, kesalahan aritmatika yaitu dari kesalahan pemberian instruksi kode programnya. Kemudian ada waktu tunggu operasi input outputnya melebihi batas yang ditetapkan. Kemudian ada kalau untuk waktu tunggu operasi input output, teman-teman coba pernah nggak perhatikan ketika teman-teman sedang menggunakan mouse wireless ataupun mouse Bluetooth lah, terus teman-teman diamkan secara lama terus teman-teman langsung gerakan mouse-nya, itu kadang-kadang di komputer kita nggak kebaca, kita mesti diklik dulu, klik baru bisa digerakkan. Nah, itu istilahnya statusnya sudah dalam bentuk terminate ya, diakhiri itu, diakhiri status koneksinya, tetapi tidak diakhiri exit ya. Bisa saja di akhirnya masuk di
dikembalikan dalam bentuk waiting gitu ya. Nah, kemudian terjadi kegagalan input output ya. Kemudian instruksi yang tidak benar atau tidak valid. Kemudian terjadi usaha pemakaian instruksi yang tidak diizinkan ya. Kemudian ada yang masalah kesalahan pemakaian data ya. Jadi istilahnya ketika teman-teman sedang melakukan suatu desain konsep program, tapi teman-teman telah menyeting suatu tipe data tertentu ya. Nah, ketika running, si pengguna memasukkan tipe data yang tidak seharusnya, maka biasanya sistem diakhiri gitu ya, atau meminta untuk diakhiri. Campur tangan sistem operasi ataupun operatornya. Kemudian ada penghentian proses secara induk. Kemudian ada atas permintaan proses induk ataupun proses lainnya. Contohnya ketika teman-teman sedang melakukan pembukaan suatu aplikasi yang berat, teman-teman nggak mau nunggu lama karena loadingnya lama, teman-teman langsung klik kanan aplikasinya, for close saja langsung. Atau di handphone diteken gitu lama, hentikan proses. Nah itu kan berarti jatuhnya atas permintaan gitu ya, atas permintaan tuh. Nah kemudian, dari tiga model tadi gitu ya teman-teman ya, dari tiga prinsip model ya, tiga prinsip model tadi itu merupakan 5 sebenarnya ya, secara gambarnya tadi 5 ya diagramnya. Hanya saja untuk new dan juga terminate itu tidak dianggap karena dia statusnya sementara, tidak permanen, berbeda dengan status running gitu ya, dengan lain sebagainya. Nah itu sifatnya permanen. Nah beberapa SO itu kerap melakukan pengembangan model. Nah menjadi model 5 proses ini ya, 5 proses status. Nah di sini mulai muncul nih, ada yang namanya suspend ya, ada yang namanya block suspend, ada yang benar-benar terblok ya. Nah jadi muncul istilah-istilah baru. Nah itu untuk apa? Untuk melakukan manajemen SO yang secara baik tadi mengenai proses ya. Kalau tadi mah kan hanya ada new ya, new terus ready ya, new, ready, waiting, running dan juga exit. Nah tetapi itu semua dimodifikasi sekarang dirubah menjadi ready-nya itu bisa dalam berbentuk ready suspend ya, jadi dia diakhiri sementara, atau dia suspendnya dalam arti bentuk suspend blocker, blockade dah, di block gitu, atau benar-benar di block suspendnya tapi tidak aktif, benar sudah tidak aktif tapi dia tidak diakhiri prosesnya gitu. Jadi ada beberapa kondisi-kondisi tertentu di pengembangan SO. Nah contohnya ketika teman-teman sedang melakukan menggunakan sistem operasi yang terbaru aja, anggap Windows 10 ya, walaupun macOS versi 10 gitu ya, ataupun open source Linux versi yang terbaru gitu ya, versi LTS yang terbaru. Nah, semua permasalahan tadi itu sudah menggunakan model 5 proses ini teman-teman. Jadi ada yang statusnya itu disuspend tapi tidak diblok, ada yang diblok suspend tapi sementara gitu. Kalau tadi mah hanya fokus ke 5 ya, new, ready, waiting gitu kan, terminate ya. Tuh, dan juga apa tuh satu lagi, ayo masih inget gak? Ya. Nah ini ya ada terminate, waiting ya, new, ready, running. Nah itu proses-proses inti gitu. Nah dari hal inilah akan menjadi bentuk pemahaman kita untuk kita bisa mempelajari atau memperdalam mengenai manajemen proses yang lainnya teman-teman, komponen-komponen proses lainnya. Jadi inilah merupakan dasar kita untuk mengetahui akan siklus suatu proses di dalam sistem operasi itu teman-teman. Nah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur kendalinya ya, Nah untuk sampai sini selesai nih teman-teman ya, materi hari ini mengenai konsep ya, mengenai konsep proses. Tetapi sebenarnya konsep proses ini kita bagi 2 modul teman-teman. Jadi kalau untuk satu modul itu sangat dalam dan juga membutuhkan waktu mungkin 2 kali pertemuan, makanya saya pecah menjadi 2 kali pertemuan. Yang pertama kita akan membahas mengenai prosesnya, yang saat ini kita bahas ya mengenai proses dan juga siklusnya. Kemudian nanti selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur kendalinya. Kemudian ada lagi image processingnya. Terus apa lagi ya? Image processing.
tabel proses ya, tabel proses, kemudian atribut prosesnya. Jadi masih banyak mengenai konsep proses yang harus kita bahas di dalam modul konsep proses. Jadi kita bagi-bagi dalam beberapa modul agar kita bisa sedikit lebih spesifik dan memahaminya juga secara komprehensif ya. Oke, nyampe di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Suara saya ada kan? Ada Pak. Ya, nyampe. Coba. Ya, nyampe sini ada yang ditanyakan? Halo, nyampe sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Sebelum kita akhiri, saya ada absensi dulu nih live. Kita akan absensi live. Oh, di sini mendung gelap sekali nih, euy. Di sana mendung nggak? Hujan Pak di sini. Panas, Cerah Pak. banget, Pak. Ini baru mendung nih, gelap nih. Ini gelap banget nih. Cerah banget. Pengen hujan, Pak. Pengen hujan. Cerah banget tuh, Pak. Oke. Berarti sekarang hari Senin ya, Fakultas Ilmu Komputer, Sistem Komputer, hari Senin, SO tampilkan. Oke, pokok pembahasannya berarti konsep proses, terus bentar. Proses. Masking dan konklusi. Oke. Absen ya. Ahmad Muhajir hadir ya. Hadir, Oke, Pak. tolong konfirmasi. Kemudian Asril Tito, Hadir, Pak. Awaludin, Hadir, Pak. oke. Doni Paja, Hadir Pak. Fahmi Ardiansyah, Hadir Pak. Indra Raya. Indra nggak ada ya? Nggak ada Pak. Oke, Indra, saya ulang lagi, Indra Raya nggak ada. Alfa. Rizky Akbar Saputra, Ada. oke. Sabila Rusdan, Hadir, Pak. oh mantap. Umar, Hadir Pak. oh mantap. Oke, berarti satu orang yang tidak hadir hari ini. Terima kasih. Saya save dulu. Oke, siap, selesai. Oke, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita sama-sama menggunakan ucapkan syukur ya. Alhamdulillah, menggunakan teks hamdalah. Mari sama-sama kita menggunakan alhamdulillah. Terima kasih materi hari ini kita selesai. Terima kasih teman-teman masih tetap semangat dan antusias dalam perkuliahan saya hari ini. Saya ucapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dimurahkan rezekinya, kemudian digampangkan segala urusannya dan digapai segala yang diinginkannya. Oke, sampai hari ini terima kasih, sampai bertemu di pertemuan minggu selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan. Oke, yuk, bye bye, shake new, yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, sip. Terima kasih. Ya Pak. Thank you.